ada seorang netizen yang mengatakan jelek sih untuk seorang idol. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan guys, dalam video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas untuk diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Baik guys, untuk berita pertama kita akan membahas dulu tentang idol K-pop yang dihujat karena dianggap jelek. Pada tanggal 15 Mei ada sebuah postingan di Twitter dari seorang idol K-pop menjadi sorotan dengan lebih dari 10.000 quote retweet yang berisikan hujatan untuk idol tersebut. Idol itu bernama Yoonsang dan dirinya ini merupakan anggota grup Pride debut. Dan dirinya ini merupakan bagian dari grup Pride debut namanya adalah IB147. Awal mula kenapa Yoonsang ini dihujat banget adalah di saat ia membagikan foto dirinya di akun Twitter grup. Dan ia pun bertanya nih sama penggemar tentang apa sih gitu pesona yang ia miliki. Bukannya mendapatkan jawaban tentang oh kamu pesonanya di bagian ini, oh kamu pesonanya di bagian itu. Justru unggahan dari Yoonsang ini mendapatkan kritikan keras dan juga banyak banget komentar-komentar yang kalau kita lihat komentarnya ini itu benar-benar miris banget. Dan salah satu komentar di sini yang menurut aku juga benar-benar parah banget adalah ada seorang netizen yang mengatakan jelek sih untuk seorang idol. Dan setelah melihat bagaimana Yoonsang yang dihujat parah nih, ada seorang netizen di komunitas Teku yang kemudian membagikan postingan Yoonsang dan juga dia menuliskan idol ini dihujat setelah menanyakan apa pesona yang ia miliki. Beberapa komentar kejam di cuitan itu mengatakan, oh jadi siapa saja bisa menjadi idol saat ini. Pertama-tama tolong dong pelajari cara mencocokkan angle kameramu. Aku pikir dia adalah seorang pelawak. Jangan tanya deh apa pesona kamu itu sangat mengganggu. Apakah dia waras? Riasan kamu berantakan. Standar menjadi idol semakin rendah. Dan teman-teman masih banyak lagi komentar-komentar yang sudah dibagikan oleh OP di komunitas Teku. Dan tolong dicatat itu adalah komentar dari netizen yang ada di Twitter. Dan si OP ini pengen ngangkat masalah ini ke komunitas online kayak gitu. Dan kemudian si OP melanjutkan dengan mengatakan, bahkan ada desas-desus nih, ada seorang anggota yang dibully olehnya sebelum resmi debut dan akhirnya dia keluar dari grup. Agensi kemudian mengatakan bahwa ini adalah kebohongan dan akan menangani masalah tersebut secara hukum. Tidak lama orang yang menyebarkan rumor itu segera menghapusnya. Namun sepertinya nih orang-orang itu masih menolak klarifikasi dari agensi dan masih menyerang Yoonsang di Twitter. Oke, jadi kita dapat tahu ya apa permasalahan lain dari Yoonsang. Yoonsang ini sebelumnya dituduhkan menjadi tukang bully. Namun ternyata menurut agensi hal itu tidak benar dan mereka akan segera mengambil tindakan hukum. Dan untuk orang yang sudah menyebarkan rumor itu katanya sudah menghapus. Dan nyerubung seperti inilah bagaimana pendapat ataupun komentar dari netizen di komunitas online Teku. Coba ya kita baca komentar-komentar mereka. Yang pertama ada yang bilang, wajahnya bukan masalah sih, tapi di foto itu rambut, tata rias, sama fashionnya yang norak. Orang-orang itu gila sih. Ya jika kamu emang benci sama dia, ya jangan kasih dia minat dan tinggalkan dia sendiri. OP membuat postingan ini karena dia juga mungkin kesal ya kepadanya. Aku harap lebih banyak orang bisa menjaga ketikanya. Serius ini mencengangkan loh. Serius ini mencengangkan. Jika kamu akan menyerang penampilan seseorang, setidaknya tunjukin deh penampilan kamu dulu kepada kita. Biar kita sama-sama menilai sudah sebaik apa sih kamu. Wow, QRT itu sangat parah. Aku yakin dia sangat terluka. Serius orang bisa begitu kejam di dunia ini. Kuharap mereka mendapatkan karmanya kembali. Mereka harus menutup kolom QRT itu. Aku sangat ingin mengalahkan para troll itu. Tidak, coba deh untuk berkaca terlebih dahulu ya sebelum menghakimi penampilan seseorang. Ada apa sih dengan QRT itu? Tuh guys, lihat ya, banyak banget dari netizen Korea yang juga merasa miris banget setelah melihat bagaimana komentar kebencian yang ditujukan kepada si idol. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang kronologi tentang apa yang terjadi sama Bang Chan dan juga IVE. Dan itu lagi rame banget, perlu kita bahas ya. Guys, kalian pasti tahu, dalam fandom K-pop, penggemar yang bersemangat sering nih menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan untuk grup favorit mereka, bener? Namun, dedikasi ini terkadang menimbulkan konflik antar komunitas penggemar. Satu bentrokan baru-baru ini terjadi antara penggemar IVE dan juga Stray Kids. Semua hal ini dimulai ketika member dari Stray Kids yakni Bang Chan membagikan pemikirannya tentang acara mingguannya yakni Chan's Room dan mengungkapkan bahwa beberapa individu di generasi idol baru tidak menyapa orang lain dengan baik. Dia kemudian menyerahkan konflik batinnya mengatakan, "Saya tidak mencela siapapun.
Tetapi saya tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung ketika salam saya disambut dengan ketidakpedulian. Namun satu hal pasti yang perlu kalian catat di sini adalah untuk Bang Chan itu tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dan juga kapan hal itu terjadi. Namun meskipun demikian, ada netizen yang kemudian menyebutkan bahwa yang dimaksudkan oleh Bang Chan adalah Aib. Mengapa ada yang berpendapat seperti itu? Nah, hal itu dikarenakan menurut netizen, Aib ini adalah satu-satunya grup yang tampil di Music Bank Paris yang tidak memiliki hubungan dengan Bang Chan. Dalam statementnya, Bang Chan mengatakan seperti ini. Semua orang yang dekat dengan saya, orang yang saya kenal, orang yang berbagi waktu dengan saya, mereka semua baik-baik saja. Tapi saya kira beberapa orang yang tidak saya kenal, saya kira agak seperti itu. Tapi mungkin itu alasannya, karena tidak ada hubungannya. Bang Chan sendiri dikenal sering mendiskusikan persahabatannya dengan idol lain termasuk Jake dari ENHYPEN, yang mana ia menjalin persahabatan dekat dengannya pada tahun 2022. Kemudian ia juga menjalin persahabatan dengan Wong dan juga Dewi dari EV6, yang mana Bang Chan tetap dekat bersama dengan mereka sejak hari-hari pelatihan bersama. Selain dekat bersama dengan ENHYPEN dan juga member dari EV6, diketahui bahwa semua member Stray Kids juga bersahabat dengan The Boys sejak kedua grup itu muncul di acara Kingdom, dan Bang Chan sama Hyunjae juga bahkan pergi ke bioskop bareng-bareng. Mamamoo sebagai Sunbae-nya Stray Kids bukan bagian dari generasi baru yang dimaksudkan oleh Bang Chan. Namun demikian, Stray Kids juga telah mengungkapkan bagaimana kagumnya mereka terhadap Mamamoo. Terakhir ada NMIXX. NMIXX sendiri merupakan grup junior di bawah agensi JYP Entertainment, yang mana JYP ini merupakan perusahaan yang sama dengan Stray Kids. Nah, melalui proses eliminasi inilah, netizen berpikir kemungkinan Aib adalah grup yang dimaksudkan oleh Bang Chan, mengingat bagaimana kurangnya hubungan yang jelas antara Bang Chan sama Aib. Meskipun demikian, penting untuk kalian catat bahwa ini cuma spekulasi dari netizen, dan Bang Chan itu tidak pernah menyebutkan siapa yang dimaksud, kapan itu terjadi, dan di mana itu terjadi. Bang Chan tidak pernah menjelaskannya. Dia di situ cuma menyinggung tentang attitude doang. Setelah spekulasi merebak di kalangan netizen, mereka pun mulai menyerang Aib tanpa pandang bulu, karena Aib ini dianggap mengabaikan sapaan dari Bang Chan di acara Music Bank in Paris. Di tengah reaksi itu, para penggemar dari Aib juga telah bersatu di berbagai platform media sosial untuk membela Aib. Penggemar dari Aib mengklarifikasi bahwa grup itu tidak sengaja mengabaikan Stray Kids selama acara Music Bank, karena Aib sibuk berinteraksi dengan penggemar mereka dan secara tidak sengaja melewatkan salam dari member Stray Kids. Kemudian para penggemar dan juga netizen Korea pun ikut bergabung dengan berkomentar, menurutku jaraknya sangat jauh untuk mengatakan dia sengaja mengabaikan sapaannya. Selain itu, anggota Aib juga sibuk berinteraksi dengan penggemarnya, jadi siapapun bisa melewatkan sapaannya. Panggungnya juga begitu berisik sih, dan mereka dikelilingi oleh penggemar sehingga mereka tidak bisa melihat sapaannya. Juga anggota Stray Kids tidak menyebutkan siapapun secara khusus, jadi bahkan tidak pasti dia berbicara tentang Aib. Saya pikir itu hanya waktu yang buruk dan dia tidak melakukannya. Bener sih, aku setuju sama pendapat ini. Aib dikenal sopan loh dan menyapa semua orang. Jika mereka benar-benar tidak sopan, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka tidak menyapa orang dengan benar. Lalu ada juga yang berkomentar, orang-orang hanya ingin memfitnah Aib dan juga menemukan alasan untuk melakukan hal tersebut. Kesimpulan dari awal permasalahan antara Bang Chan sama Aib adalah dari spekulasi netizen. Jika netizen tidak berspekulasi sampai menyerang Aib dengan hate comment, tentu masalah ini tidak akan terjadi. Dan kalian juga dapat melihat bagaimana impactnya kan? Aib dapetin komentar kebencian, begitu pula dengan Bang Chan. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.